Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Asih Nur Purbawati, mahasiswa Ilmu Komunikasi mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2023. Di sini yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih analisis framing. Jadi, analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksikan realitas. Analisis framing juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahat dan dibingkai oleh media. Konsep tentang framing atau frame sendiri bukan murni konsep ilmu komunikasi. Akan tetapi konsep ini itu dipinjam dari ilmu kognitif atau dari mata kuliah psikologi. Analisis framing juga membuka peluang bagi implementasi konsep-konsep sosiologis, politik, dan juga kultural untuk menganalisis fenomena komunikasi, sehingga suatu fenomena dapat kita apresiasi dan dapat kita analisis berdasarkan konteks sosiologis, politis, atau kultural yang melingkupinya. Model analisis framing menurut Robert and Eman adalah untuk menggambarkan proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas oleh media. Nah, jadi framing ini memberikan tekanan lebih pada bagaimana teks komunikasi ditampilkan dan bagian mana yang dianggap penting atau ditonjolkan oleh pembuat teks. Sehingga Eman ini melihat framing dalam dua dimensi besar. Yang pertama yaitu seleksi isu, dan yang kedua adalah penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas atau isu. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa media dalam analisis framing ini adalah tempat di mana khalayak memperoleh informasi mengenai realitas politik dan sosial yang terjadi di sekitar mereka. Karena itu, bagaimana media membingkai realitas tertentu itu sangat-sangat berpengaruh pada bagaimana individu menafsirkan peristiwa tersebut. Dengan kata lain, frame yang disajikan oleh media ketika memaknai realitas itu sangat-sangat mempengaruhi bagaimana khalayak itu menafsirkan suatu peristiwa. Yang kedua, kita berbicara tentang analisis narasi. Jadi, apa sih analisis narasi itu? Analisis narasi adalah sebuah paradigma dengan cara berpikir untuk membuat deskripsi tema yang tertulis dalam cerita atau taksonomi. Sehingga analisis naratif adalah sebuah paradigma dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian dan kemudian menyusunnya menjadi cerita yang sangat rapi dengan menggunakan alur cerita. Sebagai suatu bentuk khas dari penelitian kualitatif, penelitian naratif ini biasanya berfokus pada studi satu orang atau individu tunggal dan bagaimana individu itu memberikan makna terhadap pengalaman melalui cerita-cerita yang disampaikannya. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara pengumpulan cerita pertama, pelaporan pengalaman individu, dan membahas arti pengalaman itu bagi individu itu sendiri. Sehingga penelitian naratif ini biasanya digunakan ketika peneliti ingin membuat laporan naratif dari cerita seorang atau individu. Penelitian naratif ini memiliki hubungan yang dekat antara peneliti dan partisipan. Hal ini dikarenakan partisipan memberikan informasi secara mendetail dan peneliti mendengarkan serta melaporkan kembali cerita atau informasi tersebut. Sehingga partisipan merasa bahwa cerita atau informasi yang ia sampaikan itu sangat penting dan bisa memiliki manfaat bagi orang lain. Peneliti dalam menuliskan cerita atau informasi ini dari partisipan juga menggunakan pendekatan kualitatif, di mana peneliti dapat menulis dalam bentuk sastra dan persuasif. Analisis ini juga memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, penelitian narasi ini berfokus pada pengalaman individu dan kronologi mereka. Yang kedua, penelitian narasi ini menggunakan teknik restroying untuk membangun akal narasi berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara. Yang ketiga, penelitian narasi ini menggabungkan konteks dan tempat dalam cerita sehingga menimbulkan suatu susunan yang sangat rapi.
Yang keempat, pembangunan narasi selalu melibatkan menanggapi pertanyaan, lalu apa yang terjadi? Itulah dari analisis narasi tersebut. Jadi kesimpulannya, analisis narasi adalah suatu metode penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial. Narasi juga bersifat menguraikan atau menjelaskan tentang suatu kejadian, peristiwa atau rangkaian kejadian, dan rangkaian peristiwa yang dihubungkan secara kronologis. Penelitian naratif berfokus pada kajian seorang individu. Nah, untuk yang ketiga, kita akan membahas tentang analisis semiotika. Jadi, analisis semiotika ini adalah ilmu tentang tanda. Untuk membaca dan memaknai tanda, diperlukan adanya bahasa. Makna terbentuk melalui sistem perbedaan yang terstruktur dalam bahasa. Makna diproduksi melalui proses seleksi dan kombinasi tanda-tanda di sekitar dua poros, yaitu yang pertama poros sintakmatis, yang isinya linear, misalnya kalimat, dan poros paradigmatis, yang isinya arena tanda, misalnya sinonim, yang ditata dalam sistem penandaan. Tanda ini terdiri dari penanda media dan pertanda makna. Tujuan analisisnya adalah untuk menemukan makna tanda termasuk hal-hal yang tersembunyi di balik sebuah tanda. Jadi, semiotika merupakan metode penelitian dengan pendekatan tekstual dan studi tentang tanda. Untuk memaknai tanda diperlukan bahasa dan kode-kode kultural agar dapat dibentuk dan dikomunikasikan. Tanda ini akan sangat membentuk makna yang mengacu satu sama lain, yang merupakan hasil konvensi sosial yang terorganisasi melalui relasi antar tanda. Sebagai contoh, berita di televisi dari analisis semiotika menjadi representasi makna yang telah dikonstruksi, bukan cermin realitas. Ekspresi sangat tergantung pada perspektif atau cara berpikir seseorang, sedangkan konten ini bersifat objektif, sehingga yang dapat menyatukan antara ekspresi dan konten adalah konteks hubungan antara ekspresi dan konteks konten yang bersifat mental, tergantung dari siapa yang menginterpretasikan tanda tersebut. Analisis semiotika ini merupakan sebuah usaha untuk menemukan sebuah tanda dari peristiwa ataupun dari sumber lainnya seperti teks, berita, iklan, dan sumber-sumber lainnya. Analisisnya berupa paradigmatik dalam arti berupaya menemukan sebuah makna yang tersembunyi dari sebuah teks ataupun dari sumber lainnya. Semiotika ini juga dibagi menjadi 3 cabang. Yang pertama adalah semantik. Jadi semantik ini hubungan antara tanda dan hal-hal yang mereka lihat atau denotata mereka, atau mungkin makna. Yang kedua adalah sintaksis, yaitu hubungan antara tanda-tanda dalam struktur formal, dan yang terakhir adalah pragmatik, yaitu hubungan antara tanda dan tanda menggunakan agen. Kesimpulannya, dalam kajian semiotika ini menganggap bahwa fenomena sosial pada masyarakat dan kebudayaan ini merupakan tanda-tanda. Semiotik itu mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, dan konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai suatu arti. Baik, sekiranya cukup penjelasan saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.